Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker. Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran akidah akhlak kelas 8, yang mana pembahasan kita kali ini yaitu memuliakan orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami adab yang baik kepada orang tua dan guru. Yang kedua, peserta didik dapat membiasakan adab yang baik kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita terlebih dahulu mengetahui apa adab itu. Adab artinya kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau kesopanan. Sedangkan secara istilahnya, adab diartikan kumpulan dari asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nah, adab yang baik dan akhlak yang mulia dibutuhkan dalam rangka berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Apabila adab kita baik, maka respon dari orang lain pun akan baik terhadap diri kita. Adab kepada orang tua. Anjuran taat kepada orang tua, birrul walidain, merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita di dunia dari kecil hingga dewasa. Orang tua telah merawat dan membesarkan kita. Ibu yang telah mengandung kita kurang lebih dari 9 bulan dan melahirkan kita ke dunia. Pengorbanan seorang ibu sangatlah besar saat melahirkan. Karena pada saat melahirkan itu, ibu mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kita dapat melihat dunia. Nah, karena itulah ketika ada seorang ibu yang melahirkan lalu meninggal, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk mati syahid. Begitu juga dengan ayah yang telah menafkahi, merawat, dan membesarkan kita sejak dari bayi hingga dewasa. Semuanya dilakukan tanpa imbalan dan penuh keikhlasan. Maka sampai pun kita sebagai anak tidak akan bisa membalas budi kebaikan orang tua. Jadi, untuk itulah penting bagi kita mengetahui adab terhadap orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan firman Allah berikut, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Lalu, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Cara menghormati orang tua yang pertama, patuh dalam kebaikan. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya
menjadi anak yang berakhlak terpuji. Oleh karena itu, setiap orang tua selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. Nah, adapun jika orang tua memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan agama, anak tidak boleh mematuhinya. Misalnya saja seperti menyekutukan Allah, menyembah berhala, atau mempercayai dukun, dan juga berbohong kepada orang lain. Nah, perintah itu boleh tidak kita patuhi dengan menolaknya dengan tegas, tetapi dengan cara yang sopan dan halus, karena masih orang tua kita. Cara yang kedua yaitu merawat dan memelihara orang tua. Seorang anak berkewajiban memelihara orang tuanya, terutama jika anaknya sudah bekerja, sedangkan ibu bapaknya sudah lanjut usia. Nah, apabila salah satu atau keduanya sampai berumur lanjut usia, anaknya harus tetap menjaga perilaku dan merawat dengan baik. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita tadi dengan berkata-kata kasar, membentak, atau berbuat hal-hal yang tercela. Nah, kemudian ketika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah memasuki tahap lanjut usia, tingkat berbakti kita kepada mereka harus kita lebih tingkatkan lagi. Sebab di masa-masa itulah pahala birrul walidain semakin besar. Sebab pada masa-masa itu ujian kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesabaran kita dalam merawat orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menjaga martabat orang tua. Nah, bagaimana kita menghormati dan menjaga martabat orang tua? Martabat dapat diartikan juga dengan wibawa. Setiap orang tua pasti menginginkan wibawanya tidak diinjak-injak atau dicela oleh orang lain, apalagi anaknya sendiri. Nah, karena itu termasuk salah satu dosa besar. Kita sebagai anak harus bisa menjaga martabat orang tua kita. Yang keempat, selalu berbakti saat hidup maupun setelah wafat. Nah, seorang anak harus tetap berbakti kepada orang tuanya, baik ketika orang tua itu masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Bagaimana bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal? Yaitu dengan selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua ataupun mendoakan pengampunan untuknya. Dan juga kita tetap menjalin silaturahmi dengan kerabat dan teman orang tua kita. Nah, dengan cara itulah kita selalu berbakti saat hidup maupun setelah wafat kepada orang tua kita. Yang kelima, selalu bermuka manis di hadapan kedua orang tua kita. Dengan kita bermuka manis, kedua orang tua kita akan merasa dihargai. Apabila kita bermuka masam, apalagi dengan pandangan yang tidak patut, hanya akan menyakiti perasaan orang tua kita, yang akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, meminta sesuatu dengan baik dan sopan kepada orang tua kita. Nah, kita berterima kasih apabila permintaan kita tadi sudah dikabulkan, dan meminta maaflah kita kepada kedua orang tua apabila permintaan tersebut memberatkan mereka. Serta kita jangan kecewa apabila permintaan tidak dikabulkan oleh orang tua kita, karena orang tua juga memiliki pertimbangan lain atas penolakan permintaan kita tadi. Yang ketujuh, ridha orang tua berarti ridha Allah Ta'ala. Selalu meminta pendapat dari kedua orang tua mengenai berbagai hal dalam kegiatan.
kita sampaikan alasan dengan santun apabila terpaksa untuk berbeda pendapat dengan orang tua kita. Mintalah izin dan keridaan dari orang tua agar semua kegiatan yang kita lakukan mendapat limpahan berkah dan lindungannya. Nah, itu tadi beberapa cara kita menghormati orang tua. Semoga kita dalam kehidupan sehari-hari dapat mengamalkannya, karena akan bernilai pahala dan juga akan menyenangkan hati kedua orang tua kita. Lalu, apa hikmah yang kita dapat patuh kepada orang tua kita? Adapun hikmah yang kita dapat ambil ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama, berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelak ketika kita memiliki anak, anak-anaknya akan berbakti pula kepadanya. Kemudian yang ketiga, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diridai oleh orang tua kita. Demikian tadi pembahasan kita tentang adab kepada orang tua. Kemudian kita akan melanjutkan adab kepada guru. Adab kepada guru, menghormati guru. Dalam Islam, ilmu adalah sesuatu yang sungguh mulia, termasuk orang yang mencari dan orang yang mengajarkannya. Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Adab As-Sariyah mengatakan, para ulama bersepakat wajibnya memuliakan ahli Al-Quran, ahli Islam dan Nabi. Demikian pula wajib memuliakan khalifah, orang yang punya keutamaan dan orang yang berilmu. Ilmu tidak akan diperoleh secara sempurna, kecuali dengan diiringi sifat tawadu murid terhadap gurunya. Karena keridaan guru terhadap murid akan membantu proses penyerapan ilmu. Tawaduk murid terhadap guru merupakan cermin ketinggian sifat mulia murid. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan cara menghormati guru, di antaranya tidak boleh berjalan di depan gurunya dan tidak boleh duduk di kursi guru. Sikap tunduk murid kepada guru justru merupakan kemuliaan dan kehormatan baginya. Ada beberapa contoh dari para sahabat yang patut kita jadikan contoh dalam menghormati gurunya. Ibnu Abbas, sahabat mulia yang sangat dekat dengan Rasulullah, pernah suatu kali mempersilakan Zaid bin Sabit untuk naik di atas kendaraannya, sedangkan ia sendiri yang menuntunnya. Ibnu Abbas kemudian berkata, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami. Kemudian Zaid bin Sabit mencium tangan Ibnu Abbas dari atas untanya. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balas Zaid. Orang-orang terdahulu sangat hormat terhadap guru mereka. Imam Abu Hanifah sebagai contoh. Beliau sangat menghormati gurunya. Beliau pernah berkata, setelah guruku Hamad wafat, aku selalu memintakan ampun untuknya dan untuk orang tuaku setelah sholat. Nah, itu tadi beberapa contoh dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana cara kita menghormati guru? Cara menghormati guru, perilaku yang menunjukkan hormat dan adab terhadap guru dapat ditunjukkan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa ketika bertemu dengannya. Yang kedua, rendah diri kepada guru. Yang ketiga, mendengarkan pelajaran di kelas. Nah, apabila guru menjelaskan tentang suatu pembahasan di dalam kelas dan kita tidak memperhatikan dan mendengarkan pelajaran di kelas, itu artinya
adab kita terhadap guru tidak baik karena kita tidak mendengarkan penjelasan dari beliau. Yang keempat, bertanya kepada guru dengan sopan. Cara yang kelima, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Yang keenam, mencontoh akhlaknya. Yang ketujuh, memuliakan guru. Cara yang kedelapan, selektif dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali kita dapat izin dari guru kita. Dan juga ketika kita melakukan kesalahan, segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru. Cara selanjutnya, taat kepada guru kita dalam semua perkara, tetapi perkara yang menuju ke arah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya itu tidak perlu kita taat kepada guru. Kemudian, bila berbeda pendapat dengan guru, berdiskusilah dengan cara yang baik. Jangan kita menyampaikannya dengan cara yang kita berkata yang kasar atau dengan nada yang tinggi. Nah, itu sangat tidak dibolehkan. Kemudian cara selanjutnya, hindari dari menyinggung perasaan guru pada saat berbicara. Kemudian, lakukan apa yang paling disenangi oleh guru kita. Kemudian mendoakan kebaikan bagi guru kita. Nah, itu tadi cara-cara kita menghormati guru. Semoga kita dalam keseharian dapat mengamalkannya dan selalu berperilaku baik terhadap guru kita. Ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari menghormati guru. Betapa pentingnya sikap hormat dan patuh kepada guru. Dengan menghormati seorang guru, kita akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Misalnya, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kita akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru kita. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari menghormati guru. Untuk itu, kita jangan sampai menyakiti hati guru kita, dan juga kita selalu hormat dan beradab yang baik terhadap beliau. Demikian tadi pembahasan kita tentang adab kepada guru. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu adab dapat diartikan kumpulan dari asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Adab kepada orang tua, birrul walidain, merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama, karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita di dunia dari kecil hingga dewasa. Dalil yang membahas tentang adab kepada orang tua terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Adapun cara-cara menghormati orang tua yaitu patuh dalam kebaikan, merawat dan memelihara orang tua, serta menghormati dan menjaga martabat beliau. Juga selalu berbakti saat hidup maupun setelah wafat. Hikmah yang kita ambil patuh kepada orang tua yaitu kelak ketika kita memiliki anak, anak-anaknya akan berbakti pula kepadanya. Kemudian mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diridai oleh orang tua. Kemudian adab kepada guru. Cara menghormati guru yaitu mengucapkan salam dan menyapa ketika bertemu dengannya, rendah diri kepada guru, mendengarkan pelajaran di kelas, bertanya kepada guru dengan sopan, mencontoh akhlaknya. Adapun hikmah yang kita dapat ambil dalam menghormati guru yaitu
ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kemudian akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Akan selalu didoakan oleh guru dan juga akan membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi pembelajaran kita tentang adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ada memberikan 4 soal, yang mana jawaban soal tersebut dikirim ke nomor WA pribadi Ibu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.